Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5 dari jurusan Manajemen Pemasaran Pariwisata kelas B ingin mempresentasikan hasil dari kelompok kami yaitu tentang pengembangan dan pelatihan sumber daya manusia. Sebelumnya kami ingin memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Yang pertama yaitu Mas Alit Kusmiati dengan NIM 1901433 dan yang kedua ada Leana Ziha Syafadilah M dengan NIM 1901119 dan yang ketiga ada Muhammad Naufal Ibrizi dengan NIM 1908660. Yang keempat ada Muhammad Akmal Nur Hakim dengan NIM 1908586 dan yang kelima ada Raisa Zahra dengan NIM 1905520. Yang keenam ada Renaldi Satyanugraha dengan NIM 1901357 dan yang ketujuh ada Muhammad Ghazil Agifari Mubarok dengan NIM 1910011. Yang kedelapan ada Disya Diosita Putri dengan NIM 1905486 dan yang kesembilan ada Denisa Febrianti dengan NIM 1905774. Lalu selanjutnya kami akan menjelaskan tentang pengembangan dan pelatihan sumber daya manusia perusahaan hotel yang akan dijelaskan oleh Saudari Lean. Ya, yang pertama adalah pengembangan dan pelatihan SDM perusahaan hotel. Salah satu fungsi manajemen sumber daya manusia di dalam perusahaan pariwisata perhotelan adalah training and development. Hal ini sebagai upaya untuk mempersiapkan para tenaga kerja untuk menghadapi tugas pekerjaan jabatan yang dianggap belum menguasainya. Kemudian data masalah. Terdapat 4 data masalah. Yang pertama, pelatihan apa saja yang diberikan oleh sumber daya manusia. Yang kedua, seperti apa penerapan ilmu digital yang diberikan. 3, tahap apa saja yang dilakukan dalam pengembangan sumber daya manusia. 4, di masa pandemi COVID-19 ini, strategi pengembangan dan pelatihan apa saja yang tepat untuk diterapkan. Yang kedua ada literatur review. Jadi pengembangan development diartikan sebagai penyiapan individu untuk memikul tanggung jawab yang berbeda atau lebih tinggi di dalam organisasi. Pelatihan menurut Edwin B. Filippo tahun 1995 merupakan suatu usaha peningkatan knowledge dan skill seorang karyawan untuk menerapkan aktivitas kerja tertentu. Menurut Milkovich dan Boudreau tahun 1991 menjelaskan bahwa training is a systematic process of changing the behavior, knowledge, and motivation of present employees to improve the match between employee characteristic and employment requirement. Berdasarkan pengertian-pengertian tersebut, pelatihan berarti suatu perubahan yang sistematis dari knowledge, skill, attitude, dan behavior yang terus mengalami peningkatan yang dimiliki oleh setiap karyawan. Dengan itu dapat mewujudkan sasaran yang ingin dicapai oleh suatu organisasi atau perusahaan dalam pemenuhan standar SDM yang diinginkan. Terus di sini ada indikator pengembangan SDM. Jadi ada 3 indikator pengembangan SDM, yaitu 1, jenis pengembangan secara informal, inisiatif pribadinya, dan pengembangan secara formal atau tuntutan perusahaan karena persaingannya semakin tinggi. Yang kedua ada peserta pengembangan. Yang pertama ada karyawan baru dan karyawan lama. Yang ketiga ada metode pengembangan. Yang pertama ada metode pendidikan atau education. Metode pengembangan ini diperuntukkan sebagai karyawan manajerial. Tenaga manajerial adalah mereka yang mampu mempunyai wewenang terhadap orang lain. Metode pendidikan ini antara lain metode kuliah, metode diskusi, dan metode studi kasus. Yang kedua ada metode pelatihan atau training. Metode pelatihan harus berdasarkan pada kebutuhan pekerjaan dan tergantung pada berbagai faktor, diantaranya waktu, biaya, jumlah peserta, tingkat pendidikan dasar peserta, dan sebagainya.
Yang kedua ada jenis pelatihan. Berdasarkan sumbernya, metode pelatihan dapat dibagi menjadi dua, yaitu in-house atau IHT dapat berupa on-the-job training, seminar, lokal karya, dan lain-lain. External training seperti kursus-kursus, seminar, dan lokal karya yang diselenggarakan oleh asosiasi profesional lembaga. Ya, dikarenakan Nopal Hibrizi koneksinya sedang tidak stabil, dilanjutkan saja oleh Raisa Zahra. Tadi ada dua indikator pelatihan SDM. Yang pertama ada jenis pelatihan. Berdasarkan sumbernya, metode pelatihan dapat dibagi menjadi dua, yaitu in-house atau IHT, dapat berupa on-the-job training, seminar, lokal karya, dan lain-lain. External training seperti kursus-kursus, seminar, dan lokal karya yang diselenggarakan oleh asosiasi profesional, lembaga pendidikan, trainer profesional yang dilakukan pihak lain di luar perusahaan. Yang kedua ada strategi pelatihan. Ada pengkajian kebutuhan atau need assessment, yaitu mengkaji mutu untuk kerja personil. Agar perencanaan pelatihan mencapai sasaran, maka perusahaan perlu mengkaji secara komprehensif, yakni dengan mengkaji dan menginventarisasi mutu untuk kerja personil yang ada sekarang dengan yang seharusnya untuk mampu menyelesaikan pekerjaan. Yang selanjutnya ada persiapan dan pelaksanaan pelatihan. Pelaksanaan pelatihan merupakan persiapan, di antara lain membuat kebijakan pertemuan dengan instruktur, membuat jadwal, mempersiapkan fasilitas proses belajar mengajar. Substansi kurikulum untuk perlu menyentuh seluruh kebutuhan organisasi dan pertumbuhan kepribadian peserta, antara lain memuat tentang technical skill, conceptual skill, human skill, political skill, dan personal growth. Selanjutnya ada profil perusahaan pariwisata perhotelan yang akan dijelaskan oleh Saudari Disya. Perusahaan perhotelan yang kita observasi kali ini adalah Hotel Bukit Randu yang berada di Jalan Kamboja, Tanjung Karang, Bandar Lampung. Nama perusahaannya adalah Hotel Bukit Randu. Visi misi dan tujuan perusahaannya adalah menjadikan Hotel Bukit Randu sebagai tempat yang memiliki rasa yang akan selalu dikenang oleh para tamu. Produk perusahaannya adalah jasa tempat penginapan dan restoran. Berikut adalah foto dari Hotel Bukit Randu Lampung. Dan berikut adalah video yang akan kami tayangkan tentang Hotel Bukit Randu Lampung.
Ya baik, selanjutnya ada pembahasan hasil dari wawancara yang akan dijelaskan oleh Saudari Ria Mas. Ya, saya akan menjelaskan tentang hasil wawancara yang kami lakukan dengan HRD Hotel Bukit Randu. Yang pertama ada, apakah Hotel Bukit Randu ini memiliki goals khusus atau tidak? Goals utama yang dimiliki oleh Hotel dan Resto Bukit Randu ini yaitu dikenal oleh orang-orang, produk yang disajikan harus bagus dan selalu menjaga mutu atau kualitas produk yang dimiliki, serta pelatihan yang berkala agar SDM tetap terjaga, dan membuat suatu inovasi untuk selalu mengikuti tren yang ada. Jadi di sini beliau memaparkan bahwa hotel dan resto memiliki building yang terpisah tapi tidak terlalu jauh jaraknya. Dan mereka untuk mencapai goals, mereka mengutamakan dari produk yang dihasilkan, lalu mutu, dan inovasi yang selalu mengikuti dengan perkembangan zaman. Untuk menjaga kualitas dari Hotel Bukit Randu dan restonya dengan cara melakukan in-house training pada karyawan dan external training. In-house training dilakukan setiap bulan oleh manajer tertentu dan external training setiap tahun. 2. Pelatihan apa yang Ibu berikan kepada karyawan Hotel Randu ini? Training terjadwal yang diselenggarakan oleh manajer departemen sesuai dengan evaluasi yang sudah didapatkan. Training penegasan kembali standar hotel, serta training service plan dari pemasaran hingga pelanggan selesai melakukan aktivitas di hotel tersebut. 2 kali sesi training dilakukan setiap bulan, serta training yang dilakukan langsung dengan prakteknya. Contoh training yang dilakukan adalah training service, di mana dari tamu datang, tamu order, tamu selesai hingga tamu pulang kembali. Dan selain itu ada training 4G dari gestur, grooming, global ethic, greeting. Saya lupa, maaf. Terus untuk evaluasi dilakukan sesuai dengan komplain yang ada dari karyawan setiap bulan. Selanjutnya akan dipaparkan oleh Renaldi. Baik, selanjutnya pertanyaan berikutnya yaitu apa di hotel ini karyawan diajarkan tentang ilmu digital? Jika iya, pelatihan digital seperti apa yang diberikan kepada karyawan Hotel Bukit Randu ini? Jelas tentu ada, karena ada beberapa tren yaitu seperti Traveloka, kan di sana ada terdapat review hotel, lalu semua sistem hotel ini dilakukan dengan sistem program. Jadi memang karyawan diajarkan untuk melek dalam ilmu digital, sistem pembayaran, booking dan lain-lain gitu. Karena bergabung dengan beberapa partner digital sehingga membuat karyawan wajib untuk bisa menggunakan ilmu digital. Selanjutnya apa yang dilakukan oleh HRD dalam tahap pengembangan sumber daya manusia di Hotel Bukit Randu ini? Ada beberapa pelatihan yang dilakukan, yaitu ada training digital, training service plan housekeeping, dan service plan desktop. Lalu apalagi sih yang dilakukan hotel ini terhadap pengembangan sumber daya manusia di hotel, yaitu pemilihan karyawan sesuai dengan jenjang karirnya, program CSR, dan sistem reward dan punishment. Selanjutnya, apakah fungsi pengembangan sumber daya manusia bagi Hotel Bukit Randu ini? Fungsinya dan perannya itu sangat penting dalam hospitality. Kenapa? Karena dalam hotel ini biar pelanggannya tetap setia untuk menggunakan produk dari Hotel Bukit Randu ini, sehingga memang perannya sangat diperlukan dan sangat penting.
bagi hotel ini. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Akmal. Lanjut ke pertanyaan nomor 6, strategi pengembangan sumber daya manusia apa yang dilakukan oleh Hotel Bukit Randu ini? Nah, untuk strategi tetap jalan yang ada dalam plan. Jadi, untuk strategi sendiri sudah semuanya terlaksana. Namun, berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, sekarang dilakukan secara daring. Dan jika memaksakan melakukan secara daring, dilakukan sesuai dengan protokol kesehatan. Nah, lanjut ke nomor 7. Jika pengembangan dan pelatihan sumber daya manusia mengalami kesalahan, apa yang dilakukan Ibu sebagai Human Resource Department untuk mengatasinya? Nah, beliau menjawab, sebenarnya kita tidak pernah mengalami kesalahan dalam pengembangan dan pelatihan. Namun, di sini mungkin kita melakukan strategi agar orang-orang yang mengikuti pengembangan dan pelatihan ini tidak merasa jenuh pada saat kegiatan tersebut, seperti strategi reward dan punishment untuk yang dijalankan untuk mengatasi ketidakstabilan dalam pengembangan sumber daya manusianya. Seperti contoh, jika ada yang pertama kali datang, maka akan diberi reward, dan jika ada yang telat, maka akan diberi punishment. Namun punishment-nya itu berbentuk tidak punishment yang terlalu berat, seperti kekurangan gaji, mengurangkan gajinya atau apapun, tidak seperti itu, hanya saja untuk sebagai sarana hiburan lah. Lalu ada juga training yang disertakan dengan praktek. Beliau berkata seperti itu karena jika kita melakukan di dalam ruangan, pasti orang-orang bakalan jenuh. Jadi di sini disertakan dengan prakteknya juga. Lalu juga ada ice breaking, di mana ice breaking ini digunakan agar orang-orang yang dalamnya tidak jenuh. Dan jika sudah terlihat jenuh, maka dilakukanlah ice breaking yang memang menarik dan sesuai dengan tujuan-tujuan pembahasan tersebut. Lanjut ke nomor 8. Nah, di masa pandemi COVID ini, strategi pengembangan dan pelatihan apa yang tepat diterapkan oleh Hotel Bukit Randu ini? Nah, penegasan social distancing atau physical distancing, serta menegaskan dalam kedisiplinan memakai hand sanitizer, serta peralatan untuk mencegah penularan COVID-19 seperti memakai penutup kepala, sarung tangan, dan juga masker. Agar apa? Agar para pengunjung tidak merasa khawatir dengan keselamatan mereka dan agar meminimalisir pemaparan dari COVID-19 ini. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Saudara Akmal. Dan yang terakhir itu ada kesimpulan dan saran yang akan dibacakan oleh Saudara Noval Ibrizi. Silakan. Ya, kesimpulan, pengembangan atau development diartikan sebagai penyiapan individu untuk memikul tanggung jawab yang berbeda atau lebih tinggi di dalam organisasi. Pelatihan menurut Edwin B. Lipo tahun 1956 merupakan suatu usaha peningkatan knowledge dan skill seorang karyawan untuk menerapkan aktivitas kerja tertentu. Dan indikator pengembangan SDM yang pertama ada jenis pengembangan, yang kedua peserta pengembangan, ketiga metode pengembangan. Lalu yang kedua ada indikator pelatihan SDM. Jenis yang pertama ada jenis pelatihan, yang kedua strategi pelatihan. Dan saran di masa pandemi ini pasti banyak industri pariwisata yang terkena dampak dari segi penurunan pengunjung, terutama di industri hotel seperti tamu yang menginap di Hotel Bukit Randu. Karena kondisi COVID seperti ini, hotel harus mempersiapkan pembersih kamar tamu dan ruangan-ruangan yang sering ditempati oleh para pengunjung. Dan sistem pemesanan sebaiknya dilakukan secara online agar tidak ada kontak fisik antara pengunjung dan pihak penerima hotel. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Saudara Nopal telah membacakan hasil kesimpulan dan saran. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.